Baik, tanda yang berikutnya. Meninggal sebab mempertahankan harta yang mau dirampas secara zalim. Misal seorang ketika ingin dibegal, dia mempertahankan hartanya tersebut, tapi akibat daripada itu nyawanya melayang. Maka seorang yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menguatkan hal tersebut, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Kata Rasulullah mengatakan, siapa orang yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, dikuatkan dalam hadis yang lain, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, saya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita idza jaa rajulun yuridu akhdha mali? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang menginginkan untuk mengambil hartaku? Kata Rasulullah, fala tu'tihi malak, jangan kamu berikan hartamu kalau diambil oleh orang secara zalim. Lalu sahabat ini bertanya lagi, ara'aita in qatalani? Kalau saya tidak berikan, lalu dia mengajak aku bertarung, artinya ingin mencoba membunuhku. Kata Rasulullah, qatilhu, lawan. Kata Rasulullah, jangan diam. Qala ara'aita in qatalani? Tapi ketika aku melawan ya Rasulullah, lalu aku meninggal atau wafat dalam perlawanan tersebut, kata Rasulullah, fa anta syahid. Kalau begitu engkau meninggal dalam keadaan syahid. Ara'aita in qataltuhu? Tapi kalau sebaliknya Rasulullah, ternyata aku menang dalam pertarungan itu, orang tersebut yang meninggal dunia, kata Rasulullah, huwa finnar, orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Nah, ini hadis ini juga sangat menerangkan, menjelaskan terang-terangnya kepada kita bahwa orang yang mempertahankan hartanya ini adalah tanda seorang itu husnul khatimah jika ia wafat dalam mempertahankan hartanya. Apalagi yang besar daripada itu, mempertahankan agamanya, apalagi mempertahankan harta yang lebih besar daripada milik kita, milik umat yang tinggal di Indonesia ini yang disebut dengan NKRI. Membela NKRI bisa jadi ketika dia meniatkan dengan niat yang benar, mempertahankan wilayahnya dari orang-orang yang ingin merampasnya, maka dia mempertahankan itu, maka ini termasuk dari kategori mati dalam keadaan syahid. Tapi tentu ini bukan hanya penilaian hawa nafsu kita. Apalagi terkadang kita digoreng oleh media-media, sehingga dikatakanlah NKRI ini sudah ingin dirampas A, dirampas B, dirampas C, padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Lalu kita mengira bahwa hadis inilah yang menjelaskan ketika kita mempertahankan NKRI ini lalu kita wafat dalam kondisi sesuatu tersebut, dalam mempertahankan NKRI itu lalu kita memvonis orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Ini tidak itu yang kita maksud. Jelas ketika ada orang yang mengambil secara zalim harta kita, atau harta kita bersama di wilayah kita, di mana kita tinggal di tempat tersebut, lalu kita mempertahankan itu, dan itu juga atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah menganjurkan kita untuk mempertahankannya. Kalau tidak ada urusan dari pemerintah lalu kita berdiri sendiri untuk mempertahankan itu, na'udzubillah, ketika kita wafat dalam keadaan tidak ada sama sekali urusannya dengan pemerintah, maka kita bisa jadi mati dalam keadaan mati konyol dalam mempertahankan itu. Maka para hadirin hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sekali lagi ketika kita mempertahankan harta milik kita yang benar, itu adalah hak kita, lalu kita pertahankan, meninggal dalam keadaan itu, kita bisa masuk dalam kategori husnul khatimah insyaallah. Baik, hadis yang lain yang menjelaskan hal tersebut. Ja'a rajulun ilan nabi, seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu ya'tini fayuridu mali. Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang kepadaku, dia ingin mengambil hartaku. Dzakirhu billah. Kata Rasulullah, ingatkan dia, nasihati dulu. Kenapa dia ingin mengambil hartamu? Kasih dia nasihat. Qala in lam yudzakkir, ya Rasulullah, in lam yudzakkar, ya Rasulullah, kalau aku berikan nasihat tapi dia tidak menerima nasihat tersebut,
Kata Rasulullah, fasta'in alaihi man haulaka minal muslimin. Minta bantuan dari orang-orang muslim yang ada di sekitarmu. Kalau kamu tidak mampu menghadapinya, sudah diberikan nasihat, sudah diberikan hujjah, ini milik saya. Bukti bahwasanya ini adalah pemilikan saya, ini buktinya. Ini hak milik saya, ini surat-suratnya. Tapi dia tetap ngotot mengatakan ini milik dia. Lalu minta bantuan dari orang-orang yang di sekitar. Dalam hal ini adalah ya lapor ke pemerintah, lapor ke hakim, tunjukkan ini adalah bukti bahwa milik kita. Lalu setelah itu dia tetap masih ngotot. Fa illam yakun hauli ahadun minal muslimin, kalau tidak ada seorang muslim pun yang menolongku dalam perkara ini, kata Rasulullah SAW, fasta'in alaihi sultan. Lalu minta pertolongan kepada sultan, dalam hal ini adalah pemerintah. Qala fa inna as-sultan anni wa ajjala alayya. Kalau seandainya sultan itu jauh dan mungkin kalau minta bantuan dari pemerintah, sultan atau hakim itu akan makan waktu yang panjang, bahkan prosesnya sulit dan susah, maka apa harus aku lakukan? Qatil duna malika hatta takuna minasyuhada'il akhirah au tamna' malak. Kata Rasulullah mengatakan, lawan dia. Walaupun engkau harus gugur di dalam mempertahankan hartamu tersebut, karena ini masuk dalam kategori syahid fil akhirah. Syahid fil akhirah. Au tamna' malaka, atau engkau cegah orang tersebut untuk mengambil hartamu.